Ya pemirsa, di lain sisi tuntutan juga sudah dibacakan untuk Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, bahkan juga Verdi Sambo. Berikut informasinya. Ya pemirsa, ini tuntutan jaksa untuk Ricky Rizal dengan peran melucuti senjata Joshua di Magelang, bahkan juga sudah mengetahui rencana Sambo akan membunuh Joshua pemirsa. Sementara itu ia juga dianggap perannya tidak menolak memanggil Eliezer untuk menghadap Sambo, melihat detik-detik penembakan dan tidak mencegahnya. Ini peran dari Ricky Rizal dengan tuntutan 8 tahun penjara dipotong masa penahanan. Sementara itu kita lihat bahwa ada yang memberatkan perbuatan terdakwa, menghilangkan nyawa, korban, memberi duka mendalam kepada keluarga Joshua, bahkan dinilai berbelit-belit, bahkan juga dinilai tidak pantas dilakukan sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan sama ya, berlaku sopan, tidak pernah melanggar hukum, dan tidak memiliki motivasi pribadi. Dianggap juga tidak mengikuti kehendak jahat pihak lain, masih muda, dan tulang punggung keluarga. Kalau untuk Kuat Ma'ruf seperti apa? Jaksa menganggap perannya Kuat Ma'ruf menutup akses kabur Joshua. Bahkan mendesak Putri untuk melapor ke Sambo membawa pisau dari Magelang hingga Jakarta. Tuntutannya 8 tahun penjara, dipotong masa penahanan. Lantas apa yang memberatkan? Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa pastinya dan dinilai berbelit-belit juga ini, tidak mengakui perbuatannya. Selanjutnya, ada hal yang meringankan sama ya, berlaku sopan, tidak pernah melanggar hukum, dan tidak memiliki motivasi pribadi. Sekarang kita lihat tuntutan untuk Sambo. Dengan peran memberikan perintah kepada Ricky Rizal untuk menembak Joshua, menembak kepala Joshua. Dan memberikan perintah mengamankan barang bukti dan otak menyusun skenario pelecehan seksual. Tuntutan seumur hidup. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa pastinya memberikan duka mendalam kepada keluarga Joshua. Hal yang memberatkan juga adalah mencoreng nama baik Polri, dinilai berbelit-belit. Saya jadi ingin flashback Mas Ibnu untuk kasus kopi sianida. Saat itu JPU menuntut Jessica 20 tahun, vonisnya pun 20 tahun. Kalaulah saat ini tuntutan saja sudah ringan, bagaimana kita bisa berharap? Iya, sebenarnya dari sisi hukum ya Majelis Hakim masih bisa menuntut lebih tinggi daripada tuntutan JPU ya. Dan itu juga banyak kasus-kasus yang vonisnya memang lebih tinggi daripada tuntutan JPU itu sendiri. Akan tetapi memang kan ini sudah menjadi tuntutan ya, dan itu memang sudah optimal yang sudah dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Ya memang dari sisi pelanggaran tidak ada pelanggaran ya, apalagi dari sisi hukum tidak ada. Tapi kan yang kita dari sisi penerapan hukum tidak ada penerapan hukum yang memang keluar daripada jalur atau tidak on the track. Tapi yang dipertanyakan adalah mungkin lebih rendahnya ini disparitasnya itu sendiri ya. Bagaimana tuntutan yang seharusnya bisa diharapkan paling tidak 20 tahun, kok tiba-tiba menjadi 8 tahun. Nah ini yang tadi saya sampaikan dalam menyusun struktur hukum, apa yang tertuang di dalam fakta-fakta hukum itu sendiri tidak bersesuaian pada akhirnya dengan konklusi. Ada sebagian kecil, ini anggapan, katakan salah kalau saya salah. Apakah mungkin ada intervensi sehingga tuntutan ini dirasa lebih ringan? Karena publik beranggapan seperti itu mengingat ini kasus high profile. Ya, begini Mbak Caca ya, kami selaku institusi yang juga melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kejaksaan, termasuk dalam kasus FS ini dari awal kami melakukan monitoring ya, sampai komisioner pun kita memantau
persidangan dan juga kami menurunkan sumber daya kami untuk memantau persidangan secara langsung. Nah, dari sisi itu kita tidak melihat ya, tapi kita tidak juga menutup kemungkinan memang kalau ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh kami ya, masyarakat bisa saja melaporkan kepada Komisi Kejaksaan maupun kepada institusi Kejaksaan Agung. Kalau Bang Martin, sekiranya apa sih di dalam benak Bang Martin ketika JPU menuntut terhadap, kita tadi sudah membahas 4 orang ya, mulai dari Putri, Riki Rizal, Kuat, bahkan juga Sambo. Apakah memang ya karena penyidik juga menghadirkan bukti-bukti yang mungkin dirasa tidak kuat untuk menuntut mereka dengan hukuman mati, ataukah ada hal-hal lainnya, faktor X lainnya, Bang Martin? Ya, kalau faktor X nanti mungkin silakan Komisi Kejaksaan ya yang menanggapi, karena saya melihat memang kalau pekerjaan jaksa mereka sudah profesional ya, bahkan saya pun menjadi yang garda paling depan ya mewakili kuasa hukum dan keluarga apabila marwah dalam dakwaan jaksa dan tuntutan jaksa itu diserang oleh pihak-pihak lain yang menuduh ya bahwa tuntutan itu hanya didasarkan oleh karangan dan juga asumsi. Nah, namun kalau saya berpendapat begini Mbak Caca ya, kalau untuk pembuktian dan juga perbuatan yang dibuktikan itu sudah pas, sudah sangat cermat. Nah, namun kan yang kita persoalkan itu adalah apakah tuntutan hukumannya mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga atau tidak. Nah, karena saya bekerja untuk keluarga ya dalam hal ini sebagai kuasa, penting bagi saya juga untuk menyampaikan aspirasi dari keluarga ini kepada sesama rekan penegak hukum gitu ya, caturwangsa penegak hukum, dalam hal ini adalah jaksa yang mewakili korban. Kalau saya berpendapat gini Mbak Caca, saya lihat kalau tadi parameternya adalah barang bukti ya, nggak mungkin jaksa berani ya menuntut pasal 340 terbukti sah dan meyakinkan. Mereka yakin kok. Kalau mereka yakin kan tentu didasarkan dengan bukti-bukti yang kuat. Mana ada orang nggak yakin dengan bukti yang tidak kuat. Dan saya juga mencermati ya dari uraian tuntutan, semuanya itu dibuktikan dengan bukti yang kuat. Makanya ketika ada yang mengatakan bahwa itu hanya karangan belaka, saya walaupun tidak diberikan kuasa oleh Jampidum, saya jadi garda terdepan untuk membela bahwa itu didasarkan dengan bukti-bukti yang kuat. Namun, mengapa tuntutan cuma ringan 8 tahun penjara gitu ya terhadap 3 orang terdakwa? Kalau saya melihat lebih ke arah keyakinan jaksa untuk menuntut itu ya, mungkin kurang memiliki kepercayaan diri untuk menuntut tinggi ya. Itu aja sih permasalahannya kalau menurut saya. Dan seharusnya memang kalau sudah yakin terbukti sah dan meyakinkan, tidak perlu tidak yakin, tuntut aja sesuai dengan rumusan pasal yang contoh ya 340 kan ada yang terendah tuh 20 tahun. Tuntut saya 20 tahun. Kenapa sih mesti mengambil yang paling rendah gitu ya? Bahkan di luar dari 3 ini rumusan yang ada di dalam pasal 340. Baik. Nah, ini akhirnya yang menjadi pertanyaan kepada publik gitu ya. Dan menurut saya ini wajar ketika ini menjadi pertanyaan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Martin atas waktunya. Salam untuk keluarga dan sesaat lagi pemirsa nanti kita akan bahas kalau tadi sudah 4 terdakwa, sekarang 1 lagi. Ini juga menuai kritik ketika tuntutan dibacakan dari jaksa penuntut umum terhadap Richard Eliezer, 12 tahun penjara. Padahal statusnya justice collaborator dan banyak pihak yang menyayangkan terlalu berat. Sesaat lagi. Demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dipotong masa penangkapan.